Yan, kalau kau ada uang 270 T, mau kau apakan lah itu? Aku mau beli kerupuk pakai uang sebanyak itu. Wih, kerupuk. Banyak kali lah nanti tuh. Ya banyak lah, langsung bisa dia bikin pulau. Namanya nanti Pulau Kerupuk Yanto. Tapi, kalau banjir nanti kan auto hangus. Pakai kerupuk kentang lah pula. Kalau kau suruh mau kau apakan lah uang segitu? Kalau aku belikan beras, terus ku bagikan sama orang yang membutuhkan di semua Indonesia ini. Wih, sungguh mulia hatimu Sul mau berbagi. Tapi Sul kemarin ku minta cewekmu nggak kau kasih, pelitnya kau. Jangankan ceweknya, adiknya pun tak mau dikasih sama aku kemarin. Nggak adik sama cewekku juga lah yang kalian minta. Oh iya Jor, kalau kau mau kau apakan lah duit segitu? Kalau aku, sini ku bisikkan sini. Apa? Nani, serius kau? Sanggup kau emang? Nggak pingsan kau nanti? Ya sanggup dong, itu kan kesukaanku dan udah jadi hobiku. Apa weh? Tapi Jor, daripada nyewa kau kan, kenapa nggak langsung kau belikan aja? Bisa kau pakai kapan aja? Mendingnya nyewa Sul. Bisa gonta-ganti nanti awak ya kan? Kalau bosan awak pakai yang ini, awak cari yang lain ya kan? Kalau bosan lagi, awak cari lagi di tempat yang lain ya kan? Apa Jor, mau nyewa apa kau Jor? Mau nyewa apa? Tapi kan Jor, kalau kau nyewa kayak gitu pakai uang sebanyak itu, auto tiap detik lah kau harus main kayak gitu cok. Sanggup kau? Kalau aku nggak sanggup, aku nyewa kayak gitu aja sejam. Udah gini-gini kakiku lemas, getar-getar, gak sanggup pulang. Aku tahu apa yang kalian maksud dan kalian pikirkan. Apalah. Kau pasti mau nyewa loan kan? Aku pun Jor seringnya nyewa-nyewa kayak gitu. Emang enak Jor, apalagi kalau ceweknya cantik terus mon. Wih, puas. Astagfirullah Yan. Dia aja tadi bilangnya mau nyewa PS5. Kau kok lari ke cewek? Tadi pikiranku nggak sampai sana lah PS5-nya tadi. Tapi pikiranmu bisa sampai situ ya? Wah, jenius. Kamu benar-benar jenius. Aku perlu mencoba ini. Dah lah, sama aja otak kalian. Aku bisa bench press 100 kilo. Halo Om, saya kesini mau ngelamar anak Om. Bisa apa gue emang? Makanya berani kau ngelamar putriku. Aku bisa nafkahi putri Om, lahir dan batin. Gak cukup itu aja. Aku janji Om, akan menjaga dia dan memenuhi semua kebutuhannya. Ku bilang gak bisa, ya gak bisa. Gajiku di atas 10 juta kok Om. Enggak. Aku Om, udah punya apartemen 120 lantai. Enggak. Anakku gak perlu itu. Aku punya mobil Rolls Royce loh Om. Ku bilang enggak. Udah ya, pulang aja kok, pulang. Anjir lah, apa sih maunya om yang satu ini? Terimalah. Dia baik loh sama aku juga sayang kali samanya. Dia bukan kriteria yang papa mau, dan dia nggak cocok buatmu. Kok gini kali lah ya? Perasaan kan aku udah punya semuanya, masa nggak mau juga dia? Oh iya. Om, apa lagi? Pulang kau sana, udah pulang. Jangan kau dekati lagi putriku ya. Om, aku bisa ini Om. Bisa apa kau emang? Aku bisa bench press 100 kilo, dumbbell car 50 kilo, terus shoulder press 1000 kilo, dumbbell squat 1.000.000 kilo. Widih, keras sekali kau bah. Put, sinilah. Iya Pak, kenapa? Kau ajak dia ke kamarmu. Langsung kalian cetak ya baik-baik ya. Soal nikahnya besok aja, oke? Tapi Om, udah masuk aja. Akhirnya sebentar lagi aku akan punya cucu yang akan menjadi penerusku sebagai binaraga. Jordi, main-main yuk. Pah, aku main-main ya, Pah. Nggak boleh. Tidur siang dulu kau. Tidur siang. Tapi aku udah dipanggil si Samsul itu, Pah. Boleh apa? Pokoknya nggak boleh aku bilang. Samsul, pulang lu kau pulang. Anakku mau tidur siang. Iya Om. Woi, di mana kau? Nyembat yuk di sini. Nggak dikasih aku keluar, Wak, sama bapak-bapak yang satu ini. Pasti disuruh tidur siang nanti aku. Udah tendangkan aja lah si Sugi itu. Banyak kali gayanya itu ku tengok. Pada dilarang-larang anaknya mau nyebat pengen kalinya ya kan. Cuma nak mikir, siapa nanti ngasih makan sama jajan? Nggak ada lah kan. Yaudahlah, kau tunggu aja lah dulu di situ. Biar ku jemput kau di situ, biar ku keluarkan kau dari rumah itu, oke? Cepat kau datang di sini, Alea. Udah kering kali bibirku ini, Pikiranku pun udah suntuk kali nih. Cepat, Alea. Jordi, keluar yuk. Nggak boleh. Dia mau tidur siang. Pulang aja kau. Gini Om ya, anak itu jangan dikurung kayak buaya dalam sangkar. Nggak bagus itu untuk mental health-nya ya. Ya sukaku, dia kan anakku bukan anakmu. Oh gitu ya. Untunglah aku nggak punya bapak kayak kau ya Om. Lebih bersyukur aku nggak punya anak kayak kau. Udah bandal, liar, barbar, mukanya kayak karburator Astrea. Nggak sudi aku punya anak kayak kau.
Siapa juga yang sudi jadi anakmu, Om? Aduh, gak sudi aku punya bapak kayak kau. Udah punya istri, malah ngajak Bu Dewi kau dalam mobil. Mobilnya goyang-goyang. Entah mau ngapain lah kalian dalam mobil itu dah. Untung udah kurekam kemarin. Jadi ada bahan untuk amuk-amuk. Udah. Minta maaf aku ya, minta maaf. Jordi, sinilah. Iya Pak, iya. Diajak si Samsul ke main-main, udah pergilah kalian main-main sepuasnya ya. Ini ada uang, isinya 271 T. Kau bayarin lah si Samsul ini sepuasnya ya. Nah, kalau bisa belikan jet pribadinya. Serius ini Pak? Yes, ayo Sul kita party. Jago juga kau merayu bapakku ya Sul. Bisa langsung dikasih aku keluar ya kan, plus uang sak dompet-dompetnya dikasih. Ini semua itu berkat Bu Dewi. Hah? Bu Dewi? Kan itu mamamu. Kondisiku setelah melakukan 5.000 kali hand grip sungguh tragis. Oke weh. Kali ini aku mau spill kondisiku sama kalian setelah 5.000 kali hand grip ya kan. Memang masih bisa aku bernapas. Masih lancar bernapas dari mulut, dari hidung, dari kuping. Tapi kalian tengoklah. Tanganku gak bisa diam dari tadi weh. Pas tidur pun mau bergerak sendiri ya kan, kayak lagi ngocok tela kalau ditengok orang. Pas jalan pun tanganku mau gerak-gerak sendiri kayak mencet-mencet apa kalau ditengok orang, kayak orang stres lah. Kadang juga pas main HP aku mau jatuh sendiri HP ku karena bergerak sendiri tanganku ini ya kan. Kadang maulah pecah HP ku ini. Udah stres sekali aku sebenarnya weh. Karena ini terlalu meresahkan ya kan. Jadi usahalah aku untuk berusaha menyembuhkan ini ya kan. Mulai dari ku tahan pakai tangan sendiri ya kan, tapi malah tangan yang lain ikut bergerak. Ku tahan pakai kaki kayak gini ya kan, malah kakinya yang ikut jadi gerak-gerak sendiri. Ku tahan pakai kaki yang satu lagi malah ikut gerak semua. Agak tahu lagi kayak mana. Ku tahan kayak gini sekuat-kuatnya kan, jadi gerak sendiri semua. Agak tahu lagi. biar kayak gitu. Terusnya aku berusaha. Terus ku coba lagi, ku ikat pakai apa ini ya kan, ku ikatkan ke dumbbell kayak gitu, ku ikat tanganku kayak gini, tapi malah ikut dumbbellnya terangkat kayak gini, malah yang lain ya kan, jadi kayak sama aja. Terus ku coba lah ku pukul pakai toko atau palu ini ya kan, sekuat-kuatnya gini, ku pukul kayak gini biar gak bergerak lagi, tapi malah merajalela dia makin bergerak-gerak terus ya kan. Udah pusing kali aku ya. Jadi kan aku putuskanlah pergi ke dokter kandungan. Setelah diperiksa, dibilang aku kena hand grip syndrome. Tahu kalian hand grip syndrome ini apa? Hand grip syndrome ini adalah jenis penyakit yang disebabkan karena terlalu sering melakukan hand grip sebanyak-banyak mungkin ya kan, sampai lempengan bumi terbelah dua. Katanya cuma ada satu obatnya. Ini. Langsung aku coba ya. Katanya kita hanya perlu mengoleskan ini ke telapak tangan kita yang bergerak-gerak itu, lalu kita tempelkan ke tembok kayak gini ya kan. Setelah ditempelkan ke tembok kita tunggu beberapa menit ya kan. Dan setelah itu nanti susah ditarik. Nah kalau udah susah ditarik berarti udah sembuh ini. Tapi masalahnya nanti kayak mana aku makan weh, memang udah sembuh. Banyak yang minta kisah hidup si Agus dibikin. Oke, ini aku bikinkan ya. Ini dia si Agus. Dia ini terlahir di keluarga keriting. Karena memang bapaknya juga keriting, namanya Agus Pak. Dan mamanya pun keriting, namanya Agustina. Hehehe. Neneknya pun keriting, kakeknya juga keriting, adeknya pun keriting, kucingnya pun keriting. Tapi ketika si Agus ini baru lahir, dia itu nggak keriting. Wah, angsa. Kaget gue woy. Si Agus ini kok nggak keriting rambutnya ya kayak aku? Ya bagus lah Pak kalau nggak keriting dia. Apa jangan-jangan? Oh, jadi Papa mau nuduh Mama selingkuh sama tetangga gitu? Bukan itu. Maksud Papa, jangan-jangan si Agus ini rebonding dulu waktu di perut Mama. Bisa jadi itu Pak. Pak, selamat ya. Anaknya udah menetas. Oh iya, makasih Pak, makasih. Nah, kalau ini tetangga mereka, setelah beberapa jam kemudian, si Agus ini tumbuh menjadi anak remaja. Dan yang pastinya, rambutnya jadi keriting juga ya kan? Dan si Agus ini itu pemalu, semua mau dipaluinnya. Dia juga suka ngomong sendiri kalau lagi di jalan. Bumi itu datar, nggak bulat. Lihatlah si Agus itu. Ngomong-ngomong sendiri dia, Cok. Udah pasti ada agak lainnya si Agus ini. Memang bumi ini nggak bulat. Segitiga mungkin. Woi, Gus. Yang udah agak lainnya kau. Bapak kau lah agak lain. Mana ada aku agak lainnya. Yang melawannya kau. Tadi kuliahnya kau ngomong-ngomong sendiri ya. Mau ku tumbuh lah kau. Gus tahu kalian sama bapakku ya. Kalian marah-marahin aku. Kasih tahu sana, kasih tahu. Dua kau sama bapakmu. Pak. Kenapa Gus? Agus sedih Pak. Sedih kenapa kau? Dibilang orang-orang sana tadi Agus agak lain Pak. Karena ngomong sendirian di jalan. Ya emang agak lain lah. Ngapain pula kau ngomong-ngomong sendiri di jalan? Ya nggak apa-apa lah Pak. Daripada ngomong sama angsa, lebih baiklah ngomong sendirian. Suka kau lah. Inilah dia kisah hidup si Jordi yang sok jago ini ya kan. Dan dia ini suka kali ngajak bocil berantem. Betul lah. Bisa dibilang dia ini setengah kaya, setengah miskin. Jadinya miskai. Inilah bapaknya, namanya Jamal. Dulu dia ini miskin. Dan inilah mamanya, namanya Nadine. Anak orang kaya. Mereka ini awalnya bertemu ketika si Jamal ini merantau ke Mars. Akhirnya aku sampai juga ke Mars ini. Ada dompet. Wih, bagus lagi dompetnya. Punya siapa ini ya? Wih, kosong. Ini harus kukembalikan ini. Permisi. Iya? Aku mau mengembalikan dompet Om. Wah,
Ini sudah saya cari selama 500 tahun. Akhirnya ketemu juga. Terima kasih ya. Sama-sama, Pak. Ini buat kamu, ini Nina. Gak usah Om, aku ikhlas. Ya udah, kalau kamu gak mau ini, kamu harus mau ini ya. Nadine, Iya, Pak. kalau ini kamu mau? Mau banget. Dan akhirnya mereka pun menikah di dalam lautan, luka dalam. Setelah 2 bulan menikah, akhirnya mereka punya anak ya kan? Lucunya anakku ini, pipinya itu loh, kayak bantal, empuk. Namamu Jordi ya, nak? Jordi, botak. Wah. Lepas! Main tumpul lagi tayo. 2 tahun kemudian si Jordi ini jadi anak remaja ya kan? Dan dia suka kali ngajak bocil berantem. Lihat Leni. Woi, Cil. Sini dulu kau. Sini dulu duitmu 500 juta. Gak ada bang 500 juta. 500 peraknya ada bang. Aku maunya 500 juta. Kalau gak ada, main tumbul lagi tayo. Woi, kau apain anakku itu, ha? Enggak ada aku apa-apain dia om. Diminta abang ini tadi uangku 1 M pak. Apa? Lari! Jordi, kata Pak Joko, kau ajak anaknya berantem ya? Kok tahu bapak? Ya tahu lah. Kau Jordi kalau jagoan, sini, lawan bapak. Ayolah. Bentar. Kenapa ma? Aku wasitnya. 1, 2, 3, mulai. Ya. Kalian mau tahu gimana ceritanya mereka bertiga ini bisa jadi sahabatan? Jadi, gini ceritanya. Gimana ceritanya weh? Malah diam kau. Lanjut lah. Aku tunggu kalau nanti kau. Ya. Jadi kayak gini ceritanya. Ketika si Samsul ke hutan buat nyari cewek, Mana ya cewek? Kok aku nyari dari tadi nggak ada satupun cewek di sini? setelah dia mencari selama 1 tahun ke sana ke sini dan nggak nemu-nemu, akhirnya dia pergi ke Antardia dan dia melihat ada orang yang lagi ribut di sana. Ada orang ribut-ribut. Ini harus kupisahin. Ya suka saya lah bu. Mau ngambil mangga siapa? Ya masalahnya kan, ini itu mangga saya. Bodoh amat. Mau mangga ibu, mau mangga Elon Musk. Ya suka-suka aku lah. Stop. Nah, surat pisah. Buat apa ini? Ya buat kalian. Biar pisah. Oh kau lah. Kau kiranya kami suami istri, makanya kau kasih surat pisah ini. Nah, ketika si Dika ini lagi ngorbol-ngorbol sama si Samsul, tiba-tiba si Jordi jatuh dari atas langit. Alien kau kan botak. Pala bapak kau lah alien. Main tunggu lagi di sini yuk. Apa salahku? Nggak adanya. Cuman aku pengen kali main tunggu sama kamu sih. Sini kau baru datangnya. Tapi udah ngajak main tumbuh. Apanya maksud kau? Ya inilah hobiku bang. Main tumbuh sama bocil. Ya tapi aku bukan bocil. Mukaku memang kayak bocil. Tapi jiwaku jiwa nenek-nenek. BTW kenalin. Nama aku Jordi. Kalau aku Dika. Nama panggilanku Dika. Nama panjangku Dika. Kalau aku Samsul. Kalau ku lihat-lihat, kayaknya kita 3 ini cocok lah jadi sahabatan. Aku pun merasa ketika datang ke sini langsung merasakan ada istri di antara kita. Chemistry, woy. Iya, itu. Berarti mulai hari ini kita 3 sah jadi sahabatan. Tapi nama geng kita apalah, woy? Gego aja. Apa tuh? Geng Goki. Boleh. Oke. Sudah waktunya kita bertiga menguasai dunia. Ya! Samsul, ayo pulang. Tidur siang dulu kau. Iya pak. Ketika mereka sedang menyusuri kedalaman tanah, tiba-tiba si Samsul pengen ke rumah si Jordi. Jor, ayolah ke rumahmu Jor. Iya, kemarin kan udah dari rumah si Samsul, terus dari rumahku. Sekarang ke rumahmu lah. Boleh. Ya udah, ayo, let's go. Dan akhirnya mereka pun pergi ke rumah si Jordi dengan melewati tanah, lautan, dan langit-langit. Hingga pada akhirnya mereka pun sampai ke rumah si Jordi. Nah, kita udah sampai di rumahku. Wih, rumahmu di Mars. Enak kali kau Jor, tinggal di Mars. Ya udah, sekarang kita masuk. Ayo. Masuknya dari mana, Jor? Ya dari situ. Itu kan ada pintu, ha? Alamak. Kecil kali tuh, Cok. Mana muat dari situ, Jor? Segini. Ya udah, ayolah masuk. Dan dengan terpaksa mereka pun harus masuk ke rumah si Jordi lewat pintu yang kecil. Kok berterbangan semua barang-barang di rumahmu ini, Jor? Ya, namanya pun di Mars. Kan nggak ada gravitasi di sini, jadi terbanglah semua. Tapi kita kenapa nggak terbang, Jor? Ya soalnya dosa kita itu terlalu berat. Jadi nggak terangkat, biarpun nggak ada gravitasi. Sekarang kita ke dimensi 40. Ayo, kok dimensi? Kan harusnya lantai atau tingkat. Di sini itu nggak ada lantai, yang ada dimensi. Oh. Dan mereka pun pergi ke dimensi 40. Nah, inilah dimensi 40. Dimensi tidur namanya. Di sinilah kau tidur ya, Jor. Tapi nggak adanya tempat tidur di sini. Di atas pun nggak adanya nempel, ha? Ada. Tuh, di bawah. Alamak. Kecil kali tuh, Jor. Cemana kau tidur di situ? Gampangnya itu ya, tinggal ditidurkan aja. Nggak muat lah, Jor. Gimana mau tidur di situ? Bisa loh. Gini caranya, lihat. Jor. Betulan tidur, bah. Woi, Jor. Malah betulan tidur kau bangun, kau, weh. Bangun. Alamak, dalah.